Artinya sumpah ini tidak main-main. Dia kalau diibaratkan dengan api, bagi yang berbohong dia akan terbakar. Sumpah dalam Islam, sumpah itu adalah salah satu cara untuk membuktikan kebenaran. Kalau kita lihat sejarah dari nabi-nabi terdahulu, pada zaman Nabi Sulaiman, pada zaman Nabi Ibrahim dulu ya, pada zaman Nabi Ibrahim, benar atau tidaknya sebuah sumpah atau sebuah perkara, apakah dia membunuh atau tidak, itu dibuktikan dengan api. Ini ada api, kalau tangannya dimasukkan ke dalam api itu terbakar, maka berarti dia berbohong. Konsepnya kayak mbak pocong gitu ya? Mirip ya? Kalau misalnya tangan dimasukkan ke dalam api, ternyata tidak terbakar, itu berarti dia orang benar. Ini dalam kasus sengketa yang tidak bisa diputuskan, sulit diputuskan. Karena masing-masing bertahan, maka cara pembuktiannya dengan api. Itu zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Daud beda lagi. Di zaman Nabi Daud itu, cara membuktikan kebenaran ya pada akhir sengketa ini adalah dengan cara menyentuh rantai yang tergantung di atas. Jadi kalau misalnya orang itu bisa menyentuh rantai itu, maka dia orang yang benar. Dan kalau ada orang yang susah, kesulitan untuk menyentuh rantai, maka berarti salah. Dan itu teknologinya ya karena memang diberikan fasilitas seperti itu oleh Allah, maka yang salah akan susah untuk menyentuh itu. Meskipun misalnya tinggi gitu ya? Meskipun tinggi atau meskipun menggunakan alat bantu, itu tetap susah untuk menyentuh besi itu. Dan kalau orang jujur itu pasti mudah, meskipun dia masih usianya anak-anak ya, pasti ada kemudahan untuk menyentuh itu. Gak tahu lah caranya bagaimana. Di zaman Nabi sebelumnya, zaman Nabi Nuh, itu cara pembuktian kebenarannya adalah dengan berdiri di atas air. Kalau yang kecebur itu bohong. Kalau yang benar itu bisa ngambang, mengapung. Wallahu a'lam, subhanallah itu mukjizat dari Allah, kuasa dari Allah. Jadi kita tidak bisa menirunya sekarang. Jangan mentang-mentang benar, kemudian dia membakar diri gitu ya. Atau kemudian tiba-tiba dia naik jalan di atas sungai gitu ya. Kemudian tahanyut sampai sana gitu kan. Jadi sumpah-sumpah semacam itu sudah tidak berlaku. Pembuktian seperti itu. Di zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, cara pembuktian kebenarannya adalah dengan sumpah. Bayangkan api terbakar atau tidak, tenggelam atau tidak di air, kemudian sampai atau tidak menyentuh rantai, diganti dengan sumpah. Artinya sumpah ini tidak main-main. Dia kalau diibaratkan dengan api, bagi yang berbohong dia akan terbakar. Meskipun tidak terlihat ibaratnya. Meskipun gitu ya? tidak terlihat secara fisik, tetapi dia akan terbakar, artinya hidupnya akan semakin susah. Hidupnya akan semakin gelisah. Jadi semacam ya orang tidak panasan nyaman aja, nggak nyaman. Kemudian tercebur atau tenggelam itu kan kayak semacam dia larut dalam kesedihan, larut dalam kesusahan yang tidak mungkin bisa ada penyelesaiannya, susah untuk mencari solusinya seperti apa. Jadi sumpah adalah sebagai alat bukti penguat, bahkan di pengadilan sekalipun. Makanya tidak aneh di pengadilan itu sebelum seorang saksi dimintai keterangan, maka dia harus bersumpah dulu bahwa apa yang akan dia sampaikan dalam pengadilan itu benar.